Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah berdoa. Anak-anak, hari ini apa kabarnya? Ya, alhamdulillah pada baik-baik semua, pada sehat semua. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, ya, pada semangat semua. Baiklah anak-anak, sekarang coba tengok kanan kiri teman kalian. Pada berangkat semua enggak? Ya, pada berangkat semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak hari ini dapat berangkat ke sekolah semua. Baiklah anak-anak, seperti biasanya untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang anak-anak sudah siap belajar semuanya belum? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang dilihat lagi kerapihannya, bajunya sudah rapi atau belum, mejanya sudah rapi atau belum, bukunya disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan. Kalau anak-anak sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita menyanyi lagu Bangun Tidur. Anak-anak tahu nggak lagu Bangun Tidur? Ya, pada tahu semuanya ya. Nah, kita menyanyi lagu Bangun Tidur. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyanyi lagu Bangun Tidur. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, benar Fania. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Di sini kita akan mengenal apa sih itu rumah, bagian-bagian apa saja yang ada di rumah, dan bagaimana cara membersihkannya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu telah menyiapkan satu video tentang bagian-bagian ruangan rumah dan cara membersihkannya. Anak-anak simak videonya ya. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya itu rumah? Ya, jadi rumah itu adalah tempat untuk berlindung atau tempat untuk beristirahat ya. Anak-anak ada yang tahu nggak apa saja bagian-bagian dari rumah? Ya, benar Arsen. Jadi anak-anak, bagian-bagian rumah itu ada atap, tembok, jendela, dan pintu. Anak-anak kan sudah mengetahui bagian-bagian rumah itu ada atap, tembok, jendela, dan pintu. Anak-anak sudah tahu belum di dalam rumah itu ada ruangan apa saja? Ya, benar Abila. Jadi anak-anak, di dalam suatu rumah itu terdapat ruangan. Yang pertama ada ruangan tamu, ruangan makan, ruang tidur, lalu ada dapur, lalu ada kamar mandi, dan ada yang namanya gudang. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengetahui bagian-bagian dari rumah, ruangan yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya rumah kita biar kita tempatin nyaman, kita tempatin terlihat bersih, itu kita harus ngapain anak-anak? Iya, benar. Jadi kalau kita biar rumah kita nyaman ditinggalin, kita harus membersihkannya.
Anak-anak ada yang tahu nggak cara membersihkan rumah? Itu bagaimana? Ya, jadi anak-anak, cara membersihkan rumah yang pertama yaitu jika lantainya terlihat kotor, berarti kita harus menyapunya ya anak-anak, yaitu dengan alat yang namanya sapu ya. Terus kalau kita melihat piring kotor di dapur, kita harus ngapain? Ya benar, kita harus mencucinya ya anak-anak. Mencucinya yaitu dengan spons pencuci piring. Lalu kalau kita melihat jendela, misalnya jendela kamar, jendela ruang tamu, itu kotor, kira-kira anak-anak ngapain? Ya, membersihkannya dengan apa anak-anak? Dengan yang namanya alat kemoceng atau dengan kain lap. Lalu kalau misalnya nih anak-anak ada minuman yang tumpah di lantai, kira-kira apa sih yang anak-anak lakuin? Membersihkannya, yaitu dengan cara mengepel ya, dengan cara mengepel cairan yang tumpah di lantai dengan kain pel. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui apa itu rumah, bagian-bagian rumah, dan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sekarang di sini Ibu ada contoh yaitu tentang denah rumah atau denah ruangan rumah. Di sini nanti anak-anak membuat denah ruangan rumah sesuai rumah anak-anak ya. Di sini Ibu kasih contoh ada denah ruangan rumah Ibu. Di sini ada yang pertama ada ruang tamu, yaitu berada di depan pintu ya. Pintu masuk di sebelah ruang tamu itu ada kamar orang tua, ada kamar kakak, lalu di belakang kamar kakak itu ada kamar adik. Di samping kamar adik ada ruangan dapur untuk memasak. Di depan ruang dapur itu ada gudang. Yang selanjutnya di samping gudang itu ada ruang makan, dan di belakang ruang makan dan gudang itu ada kamar ibu. Nah, di samping kamar ibu itu ada kamar mandi. Nah, nanti anak-anak buat denah ruangan rumah anak-anak ya di kertas 1 lembar seperti ini. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua belum? Kalau sudah, boleh dikumpul ke depan ya, di atas meja ibu. Baiklah anak-anak, ibu rasa untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi untuk kesimpulan kita belajar pada hari ini yaitu mengenai bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Di sini anak-anak sudah mengenal apa itu rumah. Bagian-bagian rumah itu ada apa saja? Yaitu ada atap, ada jendela, ada tembok, dan ada pintu. Yang selanjutnya juga anak-anak sudah mengenal ruangan-ruangan di dalam rumah, yaitu ada apa saja anak-anak? Ya, ada ruang tamu, ruang makan, ruang kamar tidur, kamar mandi, lalu ada gudang, dan ada dapur ya. Lalu juga anak-anak sudah tahu bagaimana cara membersihkan jika rumah kita itu kotor, yaitu dengan cara membersihkannya dengan misalnya kalau lantainya kotor berarti kita harus menyapunya. Kalau melihat piring yang kotor berarti kita harus mencuci piringnya. Kalau melihat jendela yang kotor berarti kita harus membersihkan jendela tersebut, yaitu bisa dengan kemoceng atau bisa dengan kain lap. Yang selanjutnya yaitu jika kita melihat ada cairan yang tumpah di lantai berarti kita harus mengepelnya. Iya benar.
Jadi mulai sekarang jika anak-anak melihat rumahnya kotor, itu anak-anak harus membersihkannya supaya rumahnya itu nyaman untuk ditinggali. Jadi di sini ada manfaat rumah kita bersih. Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi sejuk, rumah kita menjadi sejuk, menjadi damai dan bebas dari polusi udara. Yang ketiga, kita akan menjadi lebih tenang dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Yang keempat, hidup kita juga menjadi lebih teratur karena kita selalu membersihkan rumah biar rumah yang kita tempati atau tinggali itu menjadi nyaman. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan belajar kita pada hari ini. Di sini Ibu ada suatu tugas, yaitu ada lembar kegiatan peserta didik. Nanti anak-anak kerjakan di rumah masing-masing ya. Nanti Ibu bagikan kertasnya, anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Anak-anak sudah dapat semuanya LKPD-nya? Kalau sudah, coba sekarang dilihat. Yang pertama yaitu perintahnya, lihatlah gambar di bawah ini. Anak-anak sudah lihat gambarnya? Kalau sudah, selanjutnya perintahnya yaitu peserta didik dapat membuat cerita sesuai perbuatan yang dilakukan pada gambar. Dan nanti anak-anak itu kerjakan di rumah. Anak-anak itu cerita apa sih yang diperbuat atau apa yang dilakukan pada gambar yang ada di LKPD tersebut atau yang ada di kertas tersebut ya anak-anak. Anak-anak ceritakan, misalnya di sini ada yang menyapu, anak ceritakan kegiatan menyapu siapa ya. Sudah paham semuanya anak-anak? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita siap-siap merapikan kembali tempat duduknya, dirapikan kembali seperti biasanya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan kita belajar pada hari ini sudah selesai. Sebelum selesai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan belajar kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.